Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kamu dasar luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Tepuk tangannya mana adik-adik? Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi di sini di ibadah sekolah minggu GBI Indonesia bersama saya Kak Mei dan Nama kakak Kak Juwita. dan
firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah sekarang tetap masih berdiri adik-adik. Jangan lupa untuk masuk ke firman Tuhan, kita harus mempersiapkan peralatan tulisnya dan Alkitabnya ya adik-adik. Yo silakan adik-adik ambil dulu. Kakak kasih waktu. Ya, Sudah? sudah Kak? Nah kalau sudah, tiba saatnya kita akan angkat biar kita tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Posisinya berdiri ya.
Sekolah Minggu GB Eklesia Tuhan Yesus. Pada saat ini kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bukalah mata hati dan telinga kami ya Tuhan, supaya kami dapat menyerap firman-Mu dan menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga kakak yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Lengkapkanlah kakak itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Robert. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkatin kami sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkuasa atas kami. Walaupun kami jauh Tuhan, kami yakin percaya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkatin kami semua anak-anak-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita ada atuk dalam yang ingin bercerita untuk mengasihi semua orang. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengasihi kepada orang-orang. Mau tahu ceritanya? Ayo kita dengarkan atuk dalam untuk bercerita. Let's go! Pada suatu hari, ada seorang yang sedang berjalan dari Cikarang ke Bekasi. Di tengah perjalanan, dia dihadang oleh beberapa orang perampok. Gerombolan perampok itu merebut semua barang-barang yang dibawanya. Ia melawan para perampok itu, memukulnya sampai tak berdaya. "Hei, berhenti! Serahkan semua barang-barangmu." "Tidak, aku tidak mau." "Baiklah, aku akan mengajarmu." Akhirnya pemuda dan perampok pun saling menyerang. It's an exclusive club. Hingga akhirnya pemuda jatuh tak berdaya dan para perampok itu meninggalkannya begitu saja di tepi jalan. Hingga beberapa saat kemudian lewat seorang bersama temannya. Tolong saya." "Wah, kamu kenapa?" "Saya barusan dirampok, tolong saya." "Bagaimana bisa? Kita kan tidak kenal." "Baiklah, karena kami sedang buru-buru, kamu tunggu di sini ya. Kami akan panggil ambulan." Mereka pun pergi meninggalkan pemuda tersebut tetap di pinggir jalan tanpa memberikan pertolongan, dan hingga beberapa saat kemudian muncul seseorang yang melewati pemuda tersebut dengan mengendarai sepeda. "Hah, siapa itu? Tolong saya terluka. Tolong." "Apa? Anda terluka?" Baiklah paman, saya akan menolong paman." "Iya, cepat tolong saya sudah tidak kuat lagi."
Oke paman, saya akan panggil paman Ladusing dulu ya. Dengan mengendarai sepedanya, dia pun pergi meninggalkan pemuda itu begitu saja. Hampir setengah jam, dia menantikan kedatangan orang yang ingin menolongnya tersebut, tapi tidak datang-datang juga. Hingga akhirnya, seseorang yang lain datang melintasi tempat tersebut. Tolong aku. Hah? Kamu kenapa? Kenapa jelek sekali wajahmu? Aku baru saja dirampok. Aku butuh pertolongan. Tolong bantu aku. Maafkan aku, sobat. Aku tidak bisa menolongmu karena aku mau mengantar kredit peti untuk Tuan Krips. Dan orang itu pun pergi begitu saja juga, meninggalkan pemuda itu tanpa perasaan kasihan. Dan pemuda itu semakin lemas dan tak berdaya. Hingga akhirnya ada orang kembali melintasi tempat tersebut. Tapi di dalam hati pemuda itu, dia sudah optimis akan ditolong oleh orang tersebut. Hah? Ipin, kau dengar tak suara tuh? Suara apa, Upan? Aku tak ada dengar suara lah. Tolong. Itu Ipan. Apa? Tolong. Ada zombie. Sirna sudah harapan pemuda itu untuk mendapatkan pertolongan. Dia semakin lemas dan putus harapan. Hingga akhirnya seseorang datang kembali melintasi tempat itu. Akan tetapi pemuda itu hanya diam dan menatap orang itu. Karena dia tahu dia pasti tidak dapat pertolongan dari orang tersebut. Akan tetapi orang tersebut menghampiri pemuda itu. Hai Bung, kamu kenapa? Aku baru saja dirampok. Aku sudah tidak kuat. Bagaimana bisa aku percaya denganmu, sedangkan engkau orang asing bagiku? Tolong aku. Dalam hati pemuda tersebut ingin menolong orang yang sedang butuh bantuan, tapi asing baginya. Akan tetapi, baiklah, walaupun engkau asing bagiku dan aku tidak mengenal engkau, aku akan menolongmu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia membawa pemuda tersebut ke gawat darurat. Dokter, tolong, dia terluka parah. Dia kenapa, Pak? Dia terluka parah, tadi saya temukan di jalan. Baiklah, Pak, kami akan menyembuhkannya. Baik, dokter, terima kasih. Tolong sembuhkan dia, dan saya akan memberikan semua biaya untuk pengobatannya sampai sembuh dan dia bisa pulang kembali ke rumahnya. Wah, sungguh mulia sekali Anda. Walaupun Anda tidak mengenal dia, tapi Anda bertanggung jawab penuh atas kesehatannya. Terima kasih dokter. Saya pergi dulu dokter. Baiklah Pak, terima kasih banyak sudah menolongnya. Dan dengan pertolongan orang tersebut, akhirnya pemuda itu sembuh dan bisa beraktivitas kembali dan melanjutkan perjalanannya. Sekian dan terima kasih. Nah, bagaimana tadi ceritanya? Seru kan? Nah, tapi adik-adik, kakak mau bercerita, mau kasih tahu nih. Tadi kan ada tokoh-tokoh yang terkenal tuh. Ada Upin dan Ipin, ada Patrick, ada Siva. Tapi mereka tidak baik kepada orang yang tidak mereka kenal. Tadi kan sudah kita lihat kan, dia pemuda itu minta pertolongan, tapi mereka ada alasan semua. Walaupun mereka terkenal, tapi mereka tidak mengasihi. Sama aja adik-adik. Karena kita pasti tahu di Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata harus mengasihi kepada semua orang, tidak pilih-pilih.
tidak harus yang paling dekat dengan kita, tidak harus sahabat kita, kepada semua orang. Nah, kakak tahu kok adik-adik pasti udah sayang, udah mengasihi orang tua adik-adik, kakaknya adik-adik, bahkan adik sendiri pasti sudah mengasihi keluarga dekat kita. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Dia mau mengasihi kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Kak, emang enggak berbahaya kalau mengasihi semua orang, Kak? Contohnya apa sih, Kak, kalau mengasihi orang yang enggak kita kenal? Nah, contohnya misalnya nih, teman adik-adik di sekolah, teman adik-adik di sekolah minggu, teman adik-adik bermain di rumah. Misalnya nih kalau di sekolah, waktu adik tahu nih teman adik-adik tidak punya pensil, nah adik-adik punya pensil 2, nggak apa-apa dipinjamkan. Ini teman, saya pinjamkan ya 1 pensil buat kamu, tapi nanti pulangin ya kalau sudah selesai. Nah, itu juga mengasihi sesama teman. Misalnya adik-adik di rumah nih, mamanya masak sosis. Nah, adik-adik punya 2. Nah, waktu bermain, adik-adik lihat, wah, dia tidak ada temannya itu teman tidak ada makanannya. Nah, nggak apa-apa adik-adik kasih 1 sosisnya. Adik juga dapat 1, temannya dapat 1. Tuhan Yesus senang seperti itu. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita harus mengasihi kepada sesama. Jadi jangan takut ya adik-adik. Walau kadang kan kita berpikir, Tuhan Yesus pasti sudah sayang sama aku karena aku rajin sekolah minggu, aku juga dikenal di gereja. Nah, belum tentu adik-adik. Walaupun adik-adik rajin sekolah minggu, walaupun adik-adik terkenal di gereja, tapi kalau adik-adik tidak mengasihi, Tuhan Yesus kurang berkenan nantinya. Oke adik-adik, paham ya sampai di sini? Nah, hari ini kakak mau ngasih tugas buat adik-adik. Yang pertama, adik-adik membaca di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Oke? Kak, maksud aku baca Alkitab sendiri? Nggak apa-apa, ajak orang tuanya. Bilang, waktu sekolah minggu tadi, kakak Robin mau baca Alkitab, mama, papa, tolong ajarin dong, tolong bacain dong. Nah, nanti dibaca ya di rumah, baru kalau memang papa mamanya berkenan, mereka bisa juga terangin artinya di situ. Oke? Nah, yang kedua, ayat hafalan kita untuk kelas besar, adik-adik buka di Lukas 10 ayat 27-nya. Yang kakak tahu dulu ya, ayat Lukas 10 ayat 27 yang berkata, jawab orang itu, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, untuk adik-adik kelas kecil cukup Lukas 10 ayat 27b-nya yang berbunyi, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Nah, kakak tunggu ya uploadan videonya untuk ayat hafalannya. Nah, sampai di sini dulu adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan ketemu di lain waktu. Sebelum kakak akhirin firman Tuhan, kita akan berdoa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu akan melakukan firman-Mu, yaitu mengasihi sesama kami, sesama manusia tanpa harus memilih-milih orang yang kami kasih. Ajarkan kami Tuhan Yesus di masa kecil kami hingga nanti kami dewasa dan kami tetap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati semua keluarga kami di dalam anak Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah menonton dan mengikuti sekolah minggu kita. Kita akan ketemu lain waktu. Dadah, shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menyertai kami di awal ibadah hingga akhir ibadah Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan Yesus, sehingga kami masih dapat beribadah sekolah minggu walaupun secara online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak WL yang sudah memuji nama-Mu Tuhan Yesus, dan juga pengusik Tuhan Yesus, biarlah
mereka semua dapat menjadi berkat di seluruh tempat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus berkati hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, supaya biarlah hambamu tersebut bisa menjadi berkat di tempat manapun Tuhan Yesus, sehingga dia bisa menyampaikan firman Tuhan dimanapun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus berkati kami semua, kesehatan, kekuatan, baik kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik maupun yang lainnya Tuhan Yesus, supaya kami dapat beribadah sekolah minggu secara online untuk minggu depan gitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, pertolonganmu, perawatanmu Tuhan Yesus selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu anak Roh Kudus sekal sampai selamanya. Amin. Terima kasih adik-adik telah menyaksikan ibadah sekolah minggu GBI Eklesia. Dan untuk selanjutnya minggu depan tonton terus, saksikan terus ibadah sekolah minggu kita di jam 9.45 sampai dengan selesai. Adik-adik, terima kasih ya buat kiriman ayat hafalannya yang adik-adik sudah kirim di grup GBI Eklesia. Ya, kalian semua keren. Yes, luar biasa. Ya, mari kita saksikan. Amsal 13 ayat 13, beginilah firman Tuhan, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Amin. Terima kasih. Amsal 13 ayat 13, beginilah firman Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat perintah, ia akan menerima balasan. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman, salam kakak seminggu, salam semuanya. Kembali lagi bersama saya Abdul Tarifu, saya Gifan Jasarziu. Minggu ini kita belajar dari Kak Sari tentang disiplin, bertanggung jawab, dan andalkan Tuhan. Ayat hafalnya di Amsal 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan, siapa yang meremehkan firman, ya akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, ya akan menerima balasan. Amin. Terima kasih. Tetap andalkan Tuhan, teman. Dadah, teman. Shalom, hari ini aku punya ayat hafalan, yaitu Amsal 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan, siapa yang meremehkan firman, ia akan menerima balasannya. Tetapi siapa yang taat pada perintah, ia akan menerima balasannya. Amin. Terima kasih. Dan Teman-teman, Siapa apa? merendahkan firman, Kan ia ya akan akan menanggung menanggung akibatnya. akibatnya. Tetapi Tapi siapa siapa taat tak kepada tidak perintah tak akan akan menerima balasan. badan. Makasih. Dadah Pak. Teman-teman, hari ini kami mau menyaksikan ayat hafalan dari Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Sianglah firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Sianglah firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung
memberkati. Shalom teman-teman, hari ini ada ayat hafalan. Beginilah firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibat. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Terima kasih. Amsal 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang meremehkan firman, ia akan mendapatkan akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan mendapatkan balasannya. Terima kasih. Salam teman-teman, nama saya Angga Dionysius Ginting akan membacakan firman dari Amsal 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Terima kasih teman-teman. Amsal 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Salam teman-teman. Halo, hari ini aku berada di Kuningan. Saya punya ayat hafalan dari kakak-kakak kelas, yaitu Amsal 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan cara memakai masker kalau keluar rumah dan cuci tangan setelah keluar rumah. Dan jangan lupa tetap makan makanan bergizi dan minum vitamin supaya sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati.